again. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswi Universitas Bina Bangsa, kelas 3D Manajemen. Tujuan kami membuat video ini sebagai tugas dari dosen pembimbing kami, mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kami. Pada kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang leverage. Definisi leverage. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana atau source of fund oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan yang menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya tetap atau beban tetap. Definisi leverage menurut para ahli. Dalam buku Samsudin tahun 2001, halaman 89, leverage adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang memiliki beban tetap atau fixed cost asset shortfall untuk memperbesar tingkat penghasilan atau return bagi pemilik perusahaan. Menurut buku Sartono tahun 2008, halaman 257, leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Menurut buku Irawati tahun 2006, leverage adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban atau biaya tetap yang harus dipertanggung perusahaan. Menurut buku Fahrudin tahun 2008, halaman 109, leverage merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari equity dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi. Menurut buku Sahrial tahun 2009, halaman 147, leverage adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap. Berarti, sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Menurut buku Irham Fahmi tahun 2012, leverage adalah ukuran yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Tujuan dan manfaat rasio leverage. Menurut Kasmir, tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage diantaranya yaitu: yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Jenis-jenis leverage. Yang pertama, leverage operasi atau operating leverage atau disingkat OL. Yang kedua, leverage keuangan atau financial leverage atau disingkat FL. Yang ketiga, leverage kombinasi atau combined leverage atau disingkat CL. Jenis leverage yang pertama yaitu leverage operasi atau operating leverage. Leverage operasi adalah banyaknya perusahaan dalam menggunakan biaya tetap atau operasional menurut buku Hanafi tahun 2004 halaman 327. Menurut Syamsuddin tahun 2001 halaman 107, leverage operasi adalah
kemampuan perusahaan untuk menggunakan biaya operasi tetap untuk meningkatkan pengaruh perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and taxes atau EBIT. Leverage operasi timbul sebagai akibat dari biaya tetap yang ditanggung dalam operasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap berarti perusahaan menggunakan leverage. Ukuran leverage operasi dihitung oleh DOL atau Degree of Operating Leverage yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu rumusnya DOL sama dengan persentasi perubahan EBIT dibagi persentasi perubahan penjualan. Analisis leverage operasional ditujukan untuk mengetahui sensitivitas pendapatan operasional yang mempengaruhi perubahan hasil penjualan. Jenis leverage yang kedua yaitu leverage keuangan atau financial leverage. Kebijakan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman modal dari luar dalam bidang manajemen keuangan adalah penerapan financial leverage di mana perusahaan menggunakan modal pinjaman untuk membiayai kegiatannya dan menanggung beban tetap yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per saham. Ukuran leverage keuangan dihitung oleh DFL. DFL dapat mengukur seberapa jauh EPS berubah karena perubahan beberapa hal dari EBIT. Resiko keuangan perusahaan dapat diukur oleh DFL. Apabila DFL tinggi, maka dapat dipastikan perusahaan memiliki proporsi utang lebih besar. DFL dirumuskan sebagai berikut, yaitu rumusnya DFL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT. DFL yang besar menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat EBIT akan menghasilkan perubahan besar dalam keuntungan bersih atau EAT atau laba bersih per saham EPS. Beban tetap bunga bisa dalam bentuk beban seluruh hutang yang ada dan biaya laba untuk saham preferen yang memiliki beban tetap untuk pembayaran setelah hasil hitung sebelum pajak. Jenis leverage yang ketiga yaitu leverage gabungan atau combination leverage. Leverage gabungan terjadi saat perusahaan memiliki leverage operasi yang baik dan leverage keuangan dalam upayanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa menurut buku Sartono tahun 2008 halaman 267. Leverage gabungan yaitu efek dari perubahan penjualan terhadap perubahan keuntungan setelah pajak untuk secara langsung mengukir pengaruh perubahan penjualan. Contoh soal dan penyelesaian leverage. 1. DOL, Degree of Operation Leverage. PT Bersama Maju yang bergerak di bidang komponen sepeda motor memperkirakan akan mencapai penjualan semester 400.000 unit pada tahun depan. Harga jual produk tersebut adalah 4.000 per unit. Biaya tetap setahun sebesar 300 juta. Sedangkan biaya variabelnya per unit diperkirakan konstan sebesar 3.000. Diminta: A. Berapa DOL pada penjualan sebesar 4.000 unit tersebut? B. Apabila perusahaan tersebut memperkirakan akan mampu menjual sebesar 5.000 unit pada tahun depan, bagaimana efek dari perubahan penjualan terhadap EBIT? Penyelesaian bagian A. Degree of Operation Leverage, disingkat DOL. Pada penjualan 400.000 unit adalah DOL sama dengan Q dikali P dikurang P dibagi Q dikali P dikurang V dikurang PC. DOL sama dengan 400.000 dikali 4.000 dikurang 3.000 dibagi 400.000 dikali 4.000 dikurang 3.000 dikurang 300 juta. DOL sama dengan 400 juta dibagi 100 juta dikurang 4 bagian sama dengan 4. Bagian B. Efek perubahan penjualan terhadap EBIT, earning before interest and tax, dalam ribuan.
Volume penjualan 400 meningkat per tahun 500. Penjualan 1.600.000 meningkat per tahun 2 juta. Biaya variabel 1.200.000 meningkat per tahun 1.500.000. Biaya tetap 300.000 meningkat per tahun 300. Total biaya 1.500.000 meningkat 1.800.000. EBIT 100.000 meningkat 200. Volume penjualan meningkat 25% dan EBIT meningkat 100% dan DOL-nya 100% dibagi 25% sama dengan 4. Contoh soal dan penyelesaian yang kedua dengan rumus kedua yaitu DFL, Degree of Financial Leverage. PT Maju Bersama saat ini menggunakan utang sebesar 200 juta dan membayar bunga 14% per tahun. Saham preferen sejumlah 10.000 lembar dan membayarkan dividen dengan sebesar Rp500 per lembar. Di samping itu, perusahaan memiliki 4.000 lembar saham biasa dan pajak sebesar 50%. Yang diminta, yang pertama, berapakah DFL pada saat perusahaan memperkirakan penjualan 400.000 unit? Yang kedua, apabila perusahaan tersebut memperkirakan akan mampu menjual sebesar 500.000 unit pada tahun depan, bagaimana efek dari perubahan EBIT dan terhadap EPS? Penyelesaian yang bagian A. Degree of Financial Leverage atau DFL pada saat perusahaan memperkirakan penjualan sebesar 400.000 unit. DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurangi I dikurangi DP 1 dikurangi T. DFL 100 juta per 100 juta dikurangi 28 juta dikurangi 5 juta 1 dikurangi 0,5. DFL 100 juta dibagi 62 juta sama dengan 1,613. Yang kedua, yang bagian B, pengaruh perubahan EBIT terhadap EPS dengan penjualan 500.000 unit. Dalam ribuan, volume penjualan tahun sebelumnya 400 dan tahun berikutnya 500. Laba operasi atau EBIT tahun sebelumnya 100.000 dan tahun berikutnya 200.000. Beban bunga tahun sebelumnya 28.000 dan tahun berikutnya 28.000. Laba sebelum pajak tahun sebelumnya 72.000 dan tahun berikutnya 172.000. Pajak 50%. Tahun sebelumnya 36.000 dan tahun berikutnya 86.000. Laba bersih atau EAT tahun sebelumnya 36.000 dan tahun berikutnya 86.000. Dividen saham preference tahun sebelumnya 5.000 dan tahun berikutnya 5.000. Saldo laba for saham biasa tahun sebelumnya 31.000 dan tahun berikutnya 81.000. Jumlah saham biasa tahun sebelumnya 40 dan tahun berikutnya 40. Earning per share atau EPS tahun sebelumnya Rp775 dan tahun berikutnya Rp2.025. Pengaruh menyebabkan peningkatan EPS sebesar 161,3% atau dari Rp775 menjadi Rp2.025. DFL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT sama dengan 161,3% dibagi 100% sama dengan 1,613. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Thank you.